Mari kita mulai dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1 diketahui C atau konsumsi sama dengan 100 plus 0,9 YD atau disposable income. Apa itu disposable income? Disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan adalah pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi oleh pajak langsung. Yang kedua ada investasi sebesar 200 dan G sama dengan T yaitu 0. G itu adalah pengeluaran pemerintah dan T adalah pajak itu sendiri. Nah, pada soal ini G dan T sama dengan 0, berarti pada soal ini pengeluaran pemerintah dan pajak tidak ada sama sekali. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau disposable income adalah pendapatan setelah dikurangi oleh pajak, sehingga didapatkan rumus YD sama dengan Y kurang T, atau disposable income sama dengan pendapatan dikurang pajak itu sendiri. Nah, pajak pada soal ini sama dengan 0, berarti kita ubah T-nya menjadi 0. Menjadi YD sama dengan Y kurang 0. Karena ini dikurang 0, berarti kita coret aja dan anggap 0-nya tersebut tidak ada. Soal 1 bertanya tentang Y atau pendapatan itu sendiri, C konsumsi, dan S saving atau tabungan. Nah, mari kita mulai dari pendapatan. Rumus pendapatan adalah Y sama dengan C plus I plus G konsumsi plus investasi plus pengeluaran pemerintah. Nah, kita ubah C-nya sama dengan 100 plus 0,9 YD. Kita tulis 100 plus 0,9 YD tambah investasi 200 dan G sama dengan 0. Kita turunin sama dengan 100 plus 0,9 Y. Dalam soal ini YD sama dengan Y kurang 0. Karena kita kurang 0 berarti tinggal Y saja. Jadi 100 plus 0,9 Y plus 200. Kita ubah luasnya jadi Y kurang 0,9 Y sama dengan 300. Kita kurangin Y kurang 0,9 Y atau 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1 Y sama dengan 300. Berarti hasil Y atau pendapatan sama dengan 3000. Nah, kita sudah ketemu hasil pendapatannya. Yang kedua, kita akan cari C, konsumsi. Nah, rumus konsumsi sudah ada di dalam soal, yaitu 100 plus 0,9 YD. 100 plus 0,9. Nah, kita sudah ketemu, jadi YD-nya sama dengan Y, yaitu 3000. Lalu kita hasilkan. Hasilnya adalah 2800. Nah, terakhir kita akan cari S atau tabungan. Rumus tabungan didapat setelah pendapatan dikurangin oleh konsumsi. Maka rumusnya adalah S sama dengan Y kurang C. Pendapatan kurang konsumsi sama dengan pendapatannya 3000 dikurang konsumsinya 2800. Jadi hasilnya adalah 200. Nah, mari kita buktikan apakah rumus ini sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Y sama dengan C plus I plus G. C-nya sama dengan 2800, I-nya 200, dan G-nya pengeluaran pemerintah sama dengan 0. Nah, kita jumlahin jadi 3000. Nah, hasilnya akan sama seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, dengan begini soal nomor 1 sudah selesai kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, soalnya yaitu kisaran konsumsi masyarakat pada perekonomian suatu negara dinyatakan dengan C60 plus 0,6 YD. Jadi bisa diketahui C sama dengan 60 plus 0,6 YD. Sedangkan besaran pengeluaran pemerintah dinyatakan G sebesar 40. G sama dengan 40. Pengeluaran investasi perusahaan sebesar 20. I sama dengan 20. Pengeluaran pada perekonomian 3 sektor sudah ada transfer payment atau TR sama dengan 30 dan pajak sebesar 80. TX sama dengan 80. Kemudian soalnya suruh untuk mencari pendapatan nasional keseimbangan sebelum ada pajak, setelah ada pajak, dan setelah ada pajak, serta setelah ada transfer payment. Sebelum menjawab soal, kita cari YD.
Untuk YD yang pertama, mencari YD yang sudah ada pajak dan sudah ada transfer payment, dimana YD sama dengan Y min TX plus TR, dimana TX adalah pajak dan TR adalah transfer payment. Jadi Y min 80 plus 30, jadi YD sama dengan Y min 120. Kemudian YD yang kedua yaitu YD yang sebelum ada pajak, sudah ada pajak dan sebelum ada transfer payment, jadi TR nya dibuang, cuma Y min TX itu Y min 80, jadi YD sama dengan min 30. Kemudian untuk YD yang ketiga, YD sama dengan Y, berarti yang belum YD sebelum ada pajak, dimana YD Y min TR atau transfer payment Y min 30, seperti itu. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang A sampai C. Baik, untuk pertanyaan pertama, pendapatan nasional keseimbangan sebelum ada pajak, Y sama dengan C plus I plus G, dimana C 60 plus 0,6 YD, I nya 20 dan G nya 40. 60 plus 0,6 YD nya yang dimasukin yaitu yang sebelum ada pajak, berarti yang Y min 30 plus 20 plus 40, jadi 120 plus 0,6 min 18, jadi 102 plus 0,6 Y. Kemudian 0,6 Y pindah ruas, jadi Y min 0,6 Y, jadi 0,4 Y sama dengan 102, Y sama dengan 255. Untuk yang nomor 2, dimana setelah ada pajak dan sebelum ada transfer payment, Y sama dengan C plus I plus G, C nya 60 plus 0,6 YD plus 20 plus 40. 60 plus 0,6 YD nya yang dimasukin, berarti yang sesudah ada pajak dan sebelum ada transfer payment, berarti yang ini. Kemudian plus 20 plus 40, 120 plus 0,6 Y, 80 kali 0,6 48, 72 plus 0,6 Y, 0,6 Y beda ruas, jadi 0,4 Y sama dengan 72, Y sama dengan 180. Kemudian yang ketiga, setelah ada pajak dan setelah ada transfer payment, Y sama dengan C plus I plus G, C nya 60 plus 0,6 YD plus 20 plus 40. 060 plus 0,6 YD nya berarti yang setelah ada pajak dan setelah ada transfer payment, yang ini. Kemudian plus 20 plus 40, jadi 120 plus 0,6 Y, untuk 120 kali 0,6 hasilnya 72. Kemudian 120 min 72 sama dengan 48 plus 0,6 Y, 0,6 Y pindah ruas menjadi 0,4 Y, dimana Y min 0,6 sama dengan 0,4 sama dengan 48. Kemudian Y sama dengan 120. Kiranya begitu saja mungkin cara yang saya dapati dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Abdul Aziz dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 3, yaitu jika diketahui MPC adalah 0,75 dan pajak proporsionalnya atau T-nya adalah 0,2 Y dan tambahan investasinya adalah 20 miliar rupiah. Lalu hitunglah A. Multiplier dengan sistem pajak tetap, B. Multiplier dengan sistem pajak proporsional. Untuk rumus multiplier dengan sistem pajak tetap adalah KI sama dengan 1/1 min C, atau KI sama dengan 1/1 min MPC. Lalu tinggal kita masukkan KI sama dengan 1/1 min C
ya, yang ini sama dengan 1/1 min C nya adalah 0,75. Lalu kita hitung hasilnya adalah 4. Lalu yang B, multiplir dengan sistem pajak proporsional. Untuk rumusnya adalah ini, KI sama dengan 1/1 min C plus CT, atau KI sama dengan 1/1 min C dalam kurung 1 min T tutup kurung. Lalu kita masukkan KI sama dengan 1/1 min C plus CT sama dengan 1/1 min C. C nya 0,75 yang tadi ditambah 0,75, T nya adalah 0,2. Lalu kita hitung hasilnya adalah 2,5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 4 akan dilanjutkan oleh Muhammad Hilmi Azkia. Suatu perekonomian pada tahun tertentu dengan model fungsi konsumsi C sama dengan 200 ditambah 0,75 YD, investasi 1 sama dengan 40, investasi 2 sama dengan 60, dan G sama dengan 50. Berikan analisis kuantitatif berdasarkan data tersebut. Poin A, bagaimana model fungsi saving? Poin B, berapakah pendapatan nasional equilibrium pada investasi 1? Poin C, berapakah pendapatan nasional equilibrium setelah adanya I2? Dan poin D, bagaimana koefisien angka pengganda investasi atau multiplier? Kemudian tentukan berapa delta I dan juga delta Y. Dari soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut dan juga ditanyakan sebagai berikut. Selanjutnya untuk pengerjaan. Pertama, poin A. Bagaimana model fungsi saving? Sebagaimana diketahui, saving atau tabungan sama dengan Y atau pendapatan dikurangi dengan konsumsi atau C, sehingga Y dikurangi 200 ditambah 0,75 YD sama dengan Y dikurangi 200 dikurangi 0,75 Y, sehingga dapat diketahui fungsi saving atau S sama dengan 0,25 Y dikurangi 200. Selanjutnya saya akan mengerjakan poin D terlebih dahulu untuk memudahkan pengerjaan di poin B dan juga poin C. Yang pertama, koefisien angka pengganda investasi atau multiplier dengan notasi KI sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi B. Nilai B didapatkan dari nilai. Selanjutnya, kita sudah sampai ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 yang diketahui adalah CO atau konsumsi otonom sama dengan 500 triliun dan MPS sama dengan 0,2. Apa itu MPS? MPS atau marginal propensity to save adalah perbandingan antara perubahan tabungan dibagi dengan perubahan pendapatan disposable. Dengan kata lain, MPS bisa diartikan dengan kecerundungan untuk menabung. Terus ada investasi sebesar 300 triliun, G atau pengeluaran pemerintah sebesar 250 triliun, X itu adalah ekspor sebesar 225 triliun, dan M atau impor sebesar 175 triliun. Soal nomor 5 menanyakan tentang pendapatan. Nanti kita cari dulu. Pertama kita cari C-nya dulu. C itu adalah MPC atau marginal propensity to save. MPC sama dengan MPS. Jadi dapat diartikan MPC itu adalah kecenderungan untuk mengkonsumsi. Rumus dari MPC sama dengan 1 dikurang MPS. Jadi 1 dikurang 0,2, hasilnya adalah 0,8. Lalu kita masukkan rumus dari C atau konsumsi tersebut adalah C sama dengan CO plus CYD. Konsumsi sama dengan konsumsi otonom ditambah MPC tambah disposable income. Jadi kita masukin C0-nya adalah 500 ditambah 0,8 YD. Nah, sebab YD seperti yang pada soal nomor 1, YD sama dengan Y kurang T atau disposable income sama dengan pendapatan dikurang dengan pajak sama dengan
Tapi pada soal ini kita terdapat jumlah pajaknya, sehingga kita bisa anggap kalau jumlah pajak tersebut sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0. Y dikurang 0, Mas. Jadi karena dikurang 0 berarti kita bisa coret 0-nya dan anggap tidak ada. Lanjutnya kita masukin rumusnya. Rumusnya sama seperti pada soal nomor 1, yaitu Y sama dengan CI plus G. Tapi karena ada ekspor dan impor, berarti kita tambahkan rumus tambahan menjadi C plus I plus G plus dalam kurung X min M. C-nya konsumsi, I-nya investasi, G-nya pengeluaran pemerintah, dan selisih antara ekspor dan impor. Kita masukin C-nya ini 500 plus 0,8 YD plus, nah kita udah terbuktikan kalau YD sama dengan Y, jadi kita bisa ganti 500 plus 0,8 Y plus investasi 300 ditambah Y-nya 250 ditambah ekspornya 225 dikurang impor 175. Kita pindah ruaskan ini, jadi Y dikurang 0,8 Y sama dengan kita jumlahan 500 tambah 300 tambah 250 ditambah 225 kurang 175, maka hasilnya adalah 1100. Kita kurangin Y kurang 0,8 Y berarti 1 dikurang 0,8, hasilnya adalah 0,2 Y sama dengan 1100. Nah kita bagi hasilnya Y sama dengan 1100 dibagi 0,2, maka hasilnya adalah 5.500 triliun. Berarti pendapatan pada soal nomor 5 tersebut hasilnya adalah 5.500 triliun.